Hello and welcome, kembali lagi bersama aku Aya. Jadi di video kali ini aku akan share tentang pengalaman aku magang di salah satu startup fintech. Dan aku juga udah bagi ke beberapa chapter yang hopefully bisa membantu kalian menemukan informasi yang kalian butuhkan. Jangan lupa klik like and subscribe. So without further ado, let's go! Oke, jadi yang pertama, apa sih yang harus disiapin sebelum apply magang? Kalau dari aku sendiri tuh pasti tentuin dulu posisi yang kalian minati. Apakah kalian pengen satu bidang dengan jurusan kalian kuliah sekarang, atau ada bidang lain yang kalian minati. Misalnya nih, kamu jurusan accounting, terus kamu lebih minat di bidang desain gitu. Nah, kalian bisa kok untuk apply intern di bidang yang kalian minati tersebut. Oke, setelah nentuin apa yang kalian minati, yang paling penting adalah jangan lupa sediain CV kalian, karena itu memang requirement untuk apply di perusahaan kan. Nah, CV itu bisa dua, ada yang kreatif, ada yang ATS. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, aku biasa pakai yang ATS untuk apply magang gitu, karena kayaknya akan mempermudah CV kalian tuh bisa dibaca oleh sistem gitu. Nah, misalnya nih, kalian udah nentuin apa yang kalian mau, misalnya pengen intern di bidang audit gitu. Nah, terus kalian bisa coba research dulu tentang job desk-nya, biasanya tuh ngapain sih audit intern. Terus misalnya apakah sesuai dengan yang kalian minati dan udah kalian pelajari kah di kuliah, itu bisa kalian mulai research tentang bagian tersebut. Yang kedua, apply lewat mana sih? Nah, biasanya tuh kalau aku itu nyarinya dari Instagram perusahaan tersebut. Biasanya kan ada tuh yang punya live adba atau bla 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 career gitu kan. Nah, itu kalian bisa follow dan pantengin terus, karena biasanya mereka suka update job vacancy lewat Instagram. Atau bisa juga lewat website perusahaannya. Nah, itu kalian bisa kepoin kayak ada bagian buat intern kah atau gimana. Dan yang biasanya paling sering aku lihat ada vacancy itu adalah di LinkedIn. Nah, kalian bisa terus search di LinkedIn, atau misalnya follow recruiter. Nah, itu biasanya mereka suka post tentang job vacancy yang ada, dan itu banyak banget intern yang dibuka. Oke, yang ketiga, timeline dari proses rekrutmen ini tuh sampai diterima tuh gimana sih? Kalau dari pengalaman aku itu apply tanggal 31 Juli 2021. Terus abis itu aku dikontak sama HR-nya sekitar tanggal 2 Agustus via email untuk nentuin tanggal interview yang aku bisa itu kapan. Terus habis itu tanggal 4 Agustus aku itu langsung interview. Nah, tanggal 5 Agustus besoknya aku dinyatakan diterima di perusahaan ini. Terus tanggal 7 Agustus itu mulai first day aku sebagai QIC intern. Oke, selanjutnya gimana sih proses rekrutmennya? Nah, biasanya kan kalau yang aku ketahui gitu, dan aku biasa nanya kakak aku, itu tuh awalnya tuh HR interview dulu, terus kalau udah pas, kita akan lanjut ke user interview. Nah, tapi untuk posisi ini pada waktu itu, aku itu HR dan user interviewnya itu dijadiin satu di hari yang sama, yaitu tanggal 4 Agustus. Nah, sebelumnya kan aku dikasih kabar nih via email. Aku tuh punya satu file gitu di Word, namanya wawancara one-on-one gitu. Nah, isinya tuh dari beberapa interview aku di waktu aku apply ke organisasi sebelumnya tuh, kira-kira apa sih yang aku mau omongin, terus yang relate dengan posisi tersebut. Itu biasanya tuh aku bikin di satu file itu untuk mempermudah aku ya. Terus aku tuh langsung biasanya, karena ini baru mulai intern ya, aku tuh bikin introduction aku di dalam bahasa Inggris, just in case siapa tahu dalam bahasa Inggris interviewnya. Terus biasanya aku list down kelebihan dan kekurangan aku, terus kepribadian aku tuh seperti apa, dan work type aku itu kayak gimana. Terus apa yang aku ketahui tentang perusahaan tersebut, dan apa yang aku ketahui tentang posisi yang aku lagi apply ini. Nah, itu biasanya aku bikin di file wawancara one-on-one ini.
Nah, kenapa sih aku bikin semacam cheat sheet gitu di Word? Karena tuh biasanya aku kan kalau panik gitu kadang susah banget untuk mikir, atau kayak pasti mikir tuh agak lama. Nah, makanya kayak untuk yang hal-hal basic yang tentang diri aku sendiri itu aku list down di Word ini gitu, untuk mempermudah aku aja sih sebenarnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ditanyain itu pasti biasa kayak perkenalan diri dulu, karena mereka kan nggak tahu kita, jadi kita perkenalan dulu. Misalnya kalau aku itu biasanya nyebutin nama lengkap, terus sekarang lagi kuliah semester berapa, jurusan apa, di mana gitu. Terus biasanya akan ditanyain kelebihan dan kekurangan kalian, terus pastinya kesibukan saat ini, karena kan kalian akan tersita waktunya untuk intern, jadi pasti tanya dulu kesibukannya apa, apakah kira-kira capable nih untuk melakukan job desk ini gitu. Terus pasti akan ditanyain kenapa tertarik apply di posisi ini atau di perusahaan itu biasanya akan ditanya. Terus apa yang kamu ketahui tentang posisi ini itu sering banget ditanyain, kayak pernah atau biasanya punya pengalaman gak di posisi ini, atau gimana itu akan ditanyain tentang posisi tersebut. Terus biasanya ditanyain terkait apa yang kamu tulis di CV kamu, entah pengalaman organisasi atau pengalaman magang di perusahaan sebelumnya. Nah, itu biasanya suka ditanyain, karena aku pernah ditanyain tentang organisasi sih, kayak misalnya kamu dulu pernah jadi sekretaris di organisasi A. Nah, apa sih yang kamu lakuin selama jadi sekretaris itu, terus kayak achievement apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh ketika jadi sekretaris di organisasi tersebut gitu. Dan make sure semua udah bener, jadi kayak bakalan fatal kayak considerate banget sama antara kesibukan kuliah sama intern tuh tetap